Episode 13, Fakta Mencengangkan. Andre masih termenung di kamarnya memikirkan ucapan Nancy. Rasanya tidak percaya, bahkan tak pernah terpikirkan olehnya. Alia Abraham wanita yang dia cintai semenjak kuliah hingga sampai sekarang. Bahkan dia berusaha menahan hatinya terluka demi melihat wanita yang dia cintai bahagia. Merelakan menikah dengan Jacu, kekasih Alia pada saat itu. Tapi mana mungkin Alia mempunyai hubungan dengan muridnya sendiri. Apakah trauma yang dia ucapkan selama ini hanya untuk menutupi kesedihannya? Alia, kenapa hatimu tidak pernah melihat ketulusanku? Batin Andre. Dia mengambil HP dan menghubungi Alia tapi selalu tidak ada jawaban. Akhir-akhir ini Alia memang sengaja menghindarinya. Aku akan ke rumahmu, gumam Andre. Dia memutuskan untuk ke rumah Alia malam ini. Andre mengambil kunci mobilnya dan keluar rumah, lalu bergegas memasuki mobil. Sedangkan Alia dan Stefan baru saja keluar mencari makan. Stefan benar-benar meyakinkan Alia untuk mau diajak keluar. Kita makan di restoran cepat saji saja, Stefan. Aku tidak mau ke restoran mahal, ujar Alia. Padahal makanan seperti itu tidak sehat loh sayang. Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Jawab Stefan, aku masih belum siap dengan keadaan ini. Tenanglah, ada aku. Tidak akan ada yang berani kalau kamu sama aku. Tapi Stefan, oke baiklah, aku nurut saja, ucap Stefan menyerar. Mau tidak mau daripada Alia membatalkan acara makan mereka, akhirnya Stefan menurutinya. Setelah sampai di tempat yang dituju, akhirnya Alia dan Stefan menikmati makanan cepat saji mereka. Sedangkan Andre yang saat ini menuju ke rumah Alia telah sampai. Dia memarkirkan mobilnya di seberang jalan. Andre melihat mobil Alia di rumah. Lalu dia memutuskan untuk menghubungi Alia kembali. Alia dan Stefan saat ini sudah berada di jalan menuju ke rumah Alia. Tiba-tiba HP Alia bergetar. Dia melihat siapa yang memanggil. Andre, gumam Alia yang masih didengar oleh Stefan. Siapa sayang? Tanya Stefan. Andre yang menelpon. Jawab Alia. Mau apa dia? Entahlah, bolehkah aku mengangkatnya? Asteve. Selama ini aku sudah mengabaikannya? Tanya Alia. Angkatlah. Alia menggeser tanda hijau pada layarnya. Halo Andre. Andre merasa senang karena teleponnya dijawab oleh Alia. Halo Lea, kamu di mana? Aku sedang berada di luar, ada apa? Andre mengernyit bingung, kalau Alia ada di luar, lalu kenapa mobilnya berada di rumah? Tidak ada, aku hanya merindukanmu. Maaf Andre, aku masih di jalan. Dan tolong jangan mengharapkan aku lagi. Carilah wanita lain yang sangat mencintaimu, karena aku sudah punya kekasih. Jawaban Alia membuat Andre terkejut. Apa benar Alia telah memiliki kekasih? Tapi siapa? Mungkinkah dia harus merelakan wanita yang dicintainya itu lagi? Dia pun sadar bahwa Alia memang bukan untuknya. Baiklah lah, aku tidak akan memaksamu. Cinta memang tidak harus memiliki. Kalau kamu bahagia, aku juga ikut bahagia. Selamat malam. Tut, Alia menghela napas. Akhirnya dia bisa mengatakan perasaannya kepada Andre bahwa dia tidak bisa memilihnya. Stefan juga merasa senang dengan keputusan Alia yang mengatakan kalau dia sudah mempunyai kekasih kepada rivalnya itu. Terima kasih sayang, ucap Stefan mengambil tangan Alia lalu menciumnya. Sama-sama, jawab Alia tersenyum. Setelah beberapa saat mereka sampai di rumah, Alia ingin membuka pintu tapi ditahan oleh Stefan. Sedang Andre yang baru saja akan melajukan mobilnya tidak jadi karena melihat ada mobil berhenti di depan rumah Alia. Bukankah itu mobil pada waktu malam itu, gumam Stefan. Matanya masih tertuju pada mobil di seberang jalan itu. Tiba-tiba matanya melotot sempurna ketika melihat orang yang turun dari dalam mobil. Stefan membuka pintu Alia. Wanita itu turun. Dengan tersenyum, Stefan mencium bibir Alia sekilas kemudian merangkul pinggang wanitanya berjalan memasuki rumah. Andre mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras melihat pemandangan di depannya itu. Sial. Andre mengumpat dan memukul setir mobilnya. Ternyata Nancy benar, Alia dan Stefan muridnya terlibat cinta terlarang. Apa yang kamu lihat dari bocah itulah?
Apa kamu benar-benar merasa kesepian dan frustasi sampai mengajak kencan muridmu sendiri? Ucap Andre dengan mata memerap. Aku tidak terima kalau kamu sama bocah kecil seperti itu. Apa kurangnya aku dibanding bocah itu? Lanjutnya, sedangkan di dalam rumah Alia. Alia bersandar di bahu Stefan. Dia termenung memikirkan sesuatu. Entah kenapa tiba-tiba hatinya merasa gelisah. Dia masih memikirkan Andre. Alia merasa bersalah terhadap sahabatnya itu. Stefan yang saat ini berada di sebelah Alia ikut merasakan kegelisahan kekasihnya itu. Ada apa sayang? Tanya Stefan. Tidak ada Stefan. Jawab Alia. Katakanlah kalau ada sesuatu yang mengganjal. Ucap Stefan. Belum sempat Alia menjawab tiba-tiba HP Stefan berdering. Mama menelpon. Angkatlah, siapa tahu penting. Mama pasti telah memata-mataiku sayang. Angkatlah dulu Steve, bujuk Alia. Akhirnya Stefan mengangkat telepon dari mamanya. Alia hanya menatap punggung Stefan yang berjalan ke arah dapur untuk mengambil air dingin sambil menerima telepon. Alia masih diselimuti rasa bersalah terhadap Andre, tapi dia juga tidak bisa memaksakan diri untuk menerima laki-laki itu. Perasaan memang tidak bisa dipaksakan. Dia sudah terlanjur mencintai Stefan, dia juga sudah berusaha menolak perasaannya untuk muridnya itu. Tapi apa daya? Dia selalu kalah dengan hatinya sendiri. Sayang, Mama menyuruhku pulang malam ini, ucap Stefan membuyarkan lamunan Alia. Apa kamu tidak akan menginap di sini malam ini? Tanya Alia. Mama mengetahui aku di sini. Kalau aku tidak pulang, Mama akan ke sini untuk menjemputku. Jawab Stefan. Alia menghela napas, padahal malam ini dia merasa membutuhkan Stefan berada di dekatnya, tapi karena Rebecca menginginkan putranya untuk pulang, jadi terpaksa harus ia turuti. Pulanglah Stefan, kasihan mamamu kalau dia harus sampai menjemputmu ke sini. Bukan itu maksudku sayang, aku tidak mau Mama ke sini karena aku takut Mama akan menyakitimu. Ucap Stefan resah. Padahal aku berencana bermalam di sini dan berniat mengajakmu ke suatu tempat pagi buta nanti. Lanjutnya. Baiklah, kalau begitu sekarang pulanglah, dan besok pagi buta, kamu sudah harus menjemputku. Ucap Alia tersenyum. Maafkan aku akan kesini pagi-pagi sekali, aku janji. Jawab Stefan sambil mencium bibir Alia. Setelah itu Stefan beranjak dan pergi dari rumah Alia. Andre yang masih betah berada di seberang rumah Alia. Matanya fokus mengamati rumah sederhana itu. Tapi tiba-tiba dia menangkap sosok Stefan keluar dan pergi dari rumah tersebut. Andre membuka pintu mobil dan berjalan menuju ke rumah Alia. Setelah mengetuk pintu dan menunggu beberapa saat, muncullah sosok wanita yang sangat dicintainya tersebut. Andre, ucap Alia tidak percaya. Apakah kamu tidak mempersilahkan tamu masuk? Ucap Andre menatap sendu Alia. Iya masuklah. Andre masuk dan langsung duduk di sofa ruang tamu. Aku ambilkan minuman dulu. Ucap Alia gugup. Entah, kenapa dia merasa khawatir dengan keadaan Andre yang terlihat sedang kacau. Tidak perlu, aku hanya ingin bicara padamu. Sorot mata tajam Andre mengunci mata Alia. Alia mengangguk, dan setelah itu duduk di hadapan pria itu. Alia, apa kamu sedang frustasi? Tanya Andre menatap Alia masih tajam. Maksudmu apa Andre? Aku tidak mengerti. Katakan padaku lah, apa kamu merasa kesepian setiap malam setelah perceraianmu itu? Alia mengerutkan dahi, dia bingung dengan arah pembicaraan Andre. Andre yang hanya melihat Alia, hanya terdiam. Dia beranjak dari duduknya dan berpindah duduk di samping Alia. Alia, kamu wanita dewasa, kenapa kamu malah berkencan dengan bocah kecil? Alia terkejut dengan ucapan Andre. Apa dia telah mengetahui hubunganku dengan Stefan? Nancy benar-benar menceritakan semuanya. Batin Alia. Alia, lihatlah mataku. Seharusnya kamu berkencan dengan pria dewasa sepertiku, bukan dengan bocah kecil seperti Stefan Austin. Ucap Andre sambil memegang kedua tangan Alia. Apa maksudmu Andre? Alia merasa ketakutan dengan perubahan sikap sahabatnya itu. Tiba-tiba Andre mendorong tubuh Alia sampai terbanting di atas sofa. Andre mengunci kedua tangan Alia. Kamu hanya memanfaatkan Stefan
untuk menghangatkan ranjangmu, bukan? Kalau kamu menginginkan itu, aku pun juga bisa melakukan untukmu, Lea. Kamu tahu kan aku sangat mencintaimu. Andre, lepaskan aku, sadarlah. Aku tidak bisa menerimamu, karena aku telah mencintai Stephen. Kami saling mencintai. Alia memberontak berusaha menendang Andre. Andre yang sangat emosi, karena mendengar langsung pengakuan Alia tiba-tiba mencium paksa Alia. Alia sangat ketakutan dengan sikap Andre yang seperti itu. Andre, sadarlah. Teriak Alia. Aku tidak akan melepaskanmu, Lea. Kamu hanya milikku. Andre langsung membuka paksa baju Alia dengan merobeknya. Alia menjerit memanggil nama Stephen. Saat ini dirinya lemah, karena ketakutan dan kekuatan Andre yang begitu besar. Sungguh hati Andre telah ditutupi dengan amarah. Kekecewa dan emosi menjadi satu, Alia terus berusaha melawan sampai tenaganya habis. Kali ini Andre benar-benar menjadi orang yang berbeda. Alia menjerit meronta sambil terisak. Dia tidak bisa meminta tolong kepada Stephen, karena laki-laki itu pasti sudah berada di rumahnya sekarang. Dia hanya bisa memanggil nama Stephen di dalam jeritnya. Andre yang kali ini juga sudah membuka pakaiannya menatap wanita yang dicintainya dengan mata yang sudah menahan nafsu. Didekatkan tubuhnya kepada Alia, sedangkan Alia hanya memejamkan mata menahan sakit hati dan seluruh tubuhnya. Dengan perlakuan Andre yang kalap mata, entah apa yang terjadi setelah ini, bersambung.